Tuntut transparansi anggaran warga demo Kades. 14 kali swab baru dinyatakan sembuh. 14 kali swab baru dinyatakan sembuh. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda? Senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Nah, saudara, selain ketiga informasi tadi, informasi mengenai aksi dari ratusan kader PDI Perjuangan ke Mapolres Pekalongan Kota dan juga aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan pagi ini. Nah, saya Manisa Putri, inilah Kompas Pekalongan. Selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali informasi pagi ini, saudara. Puluhan warga desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan menggelar aksi massa atau demo di Balai Desa Jumat siang. Mereka menuntut transparansi anggaran pembangunan karena dianggap ada penyimpangan hingga puluhan juta rupiah. Sekitar 70 warga desa Pacar, Tirto, Pekalongan ini menggelar aksi di depan Balai Desa. Mereka membawa poster dan selebaran berisi tuntutan transparansi anggaran pembangunan yang dilaksanakan desa setempat. Warga menganggap ada penyimpangan dana pembangunan lapangan desa hingga sekitar 50 juta rupiah dari total 200 juta rupiah yang dianggarkan. Perwakilan massa sekitar 10 orang kemudian diterima oleh perangkat desa untuk menyampaikan tuntutan dan bernegosiasi. Massa meminta agar kepala desa transparan dalam pembangunan. Warga juga sudah melaporkan penyelewengan ini ke Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Transparansi anggaran dana desa, terutama untuk lapangan voli. Sebesar berapa itu mas totalnya? Kalau totalnya 277.659.200 rupiah. Dugaannya apa ada pelanggaran? Ada. Berapa kira-kira? Kami punya bukti-bukti yang sangat valid. Sekitar berapa mas? Berapa kerugiannya mas? Kerugian negara kira-kira? Kalau dari RAP pembandingannya ada 50 jutaan. Camat Tirto Agus Dwi Nugroho menyebutkan pihaknya memahami tuntutan warga. Saat ini pembangunan sudah seharusnya dilaksanakan dengan transparan agar tidak terjadi penyimpangan atau korupsi. Ini dinamika masyarakat ya harus kita hormati juga. Dinamika masyarakat ya yang paling utama bagi desa pemerintah desa adalah transparansi. Transparansi itu mutlak diperlukan kaitannya tata kelola pemerintah di desa. Masyarakat juga mulai cerdas, kritis, ya, ini harus dibarengi dengan tertib administrasi yang ada di desa. Kegiatan harus dipatuhi dengan regulasi yang ada. Kepala Desa Pacar Mulyono di hadapan massa mengakui pembangunan diserahkan ke aparat bawahnya dan sudah dilaporkan semuanya. Pihaknya juga siap menerima sanksi jika memang ditemukan adanya penyimpangan. Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Ya, saudara, ratusan kader dan pengurus DPC PDIP Kota Pekalongan Sabtu siang mendatangi Mapolres Pekalongan Kota di Jalan Diponegoro Kota Pekalongan. Kedatangan mereka yang dengan berjalan kaki ini untuk memberikan dukungan bagi proses hukum pembakaran bendera partai di Jakarta beberapa waktu lalu. Sayangnya, si mereka ini mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak saling menjaga jarak aman. Menindaklanjuti kasus pembakaran partai di Jakarta beberapa waktu lalu, ratusan kader PDIP Kota Pekalongan mendatangi Mapolres Pekalongan Kota Sabtu siang. Sebagian besar dari mereka datang berjalan kaki di belakang mobil komando mereka. Begitu sampai di depan Mapolres Pekalongan Kota, sejumlah perwakilan langsung diizinkan masuk untuk menyampaikan pernyataan sikapnya kepada petugas di ruang Sentral Pelayanan Masyarakat atau SPK. Polisi sendiri sudah menutup 2 jalur kendaraan yang akan melewati Mapolres. Hingga kumpulan massa itu tidak mengganggu arus lalu lintas. Menurut Ketua DPC PDIP Kota Pekalongan Agung Satria Hermawan, aksi yang mereka lakukan ini bukanlah aksi demo. Namun mereka ingin menyampaikan bentuk dukungan kepada Polri agar kasus pembakaran bendera partainya diusut tuntas. PDIP saat ini lebih berkonsentrasi bersama rakyat untuk melawan penyebaran COVID-19. Permintaannya supaya proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dan yang berlaku. Untuk di Pekalongan sendiri kayak apa nanti? Pekalongan sih tetap kita akan memantau perkembangannya dan kita
tegak lurus ke atas menunggu instruksi dari pusat. Meski dinyatakan lebih berkonsentrasi melawan COVID-19, namun dalam aksi ini mereka mengabaikan salah satu protokol kesehatan, yakni tidak saling menjaga jarak aman. Meski mayoritas sudah menggunakan masker. Setelah menyampaikan pernyataan sikapnya, masa dari partai berlambang banteng dengan moncong putih ini membubarkan diri dengan tertib. Awanigus, Kompas TV, Pekalongan. Ya, aksi serupa juga terjadi di Mapolres Pekalongan sehari sebelumnya. Puluhan kader PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan meminta agar kepolisian mengusut dan menangkap pelaku pembakaran bendera partai di Jakarta beberapa waktu lalu. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, sekitar 50 kader dan simpatisan partai berlambang banteng ini mendatangi Polres Pekalongan. Kedatangan mereka dijaga ketat oleh aparat kepolisian yang berdiri di depan Mapolres. Kedatangan para kader dan simpatisan PDIP Kabupaten Pekalongan ini untuk melaporkan kasus pembakar bendera oleh Ormas di Jakarta beberapa waktu lalu, serta mengusut dan menangkap otak pelaku para pembakar bendera PDIP. Perwakilan pengurus PDIP ditemui Kapolres Pekalongan AKBP Aristri Yunarko. Secara simbolis, berkas pelaporan diserahkan langsung ke pihak kepolisian agar segera diteruskan dan ditangani. Kelompok masyarakat atau ormas tertentu yang berusaha memancing di air keruh supaya diberi tindakan hukum, supaya hal ini tidak bisa terjadi di kemudian hari. Kami selaku pengurus partai di tingkat kabupaten jelas akan memberikan pendidikan politik kepada tingkat bawah bahwa ini adalah ada sebuah upaya adu domba. Kita jangan terpancing, kita jangan mau diadu domba dengan bangsa yang semakin baik, bangsa yang semakin maju, dan bangsa yang semakin saya anggap sejahtera. Sementara Kapolres Pekalongan AKBP Aristri Yunarko menjelaskan pihaknya tetap secara profesional menangani setiap ada pelaporan yang masuk, termasuk dari DPC PDIP Kabupaten Pekalongan yang datang dengan tertib dan sesuai protokol kesehatan. Ya, intinya kita sebagai kepolisian, apalagi ini yang datang dari PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan, ya intinya kita terima dan kita sampaikan bahwa polisi intinya menjaga Kaptipmas supaya aman dan kondusif, dan setiap ada laporan pasti ditindaklanjuti secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada himbauannya sudah biar tidak terjadi rusuh di ya, intinya di wilayah Kabupaten Pekalongan ini, terutama di wilayah hukum Polres Pekalongan, kita harus saling menjaga tidak terprovokasi dengan kejadian di Jakarta dan tidak terjadi di wilayah Kabupaten Pekalongan. Setelah melakukan laporan ke Mapolres Pekalongan, kader dan simpatisan akhirnya kembali long march ke kantor DPC PDIP dan membubarkan diri. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Saudara, setelah 14 kali jalani swab, pasien positif COVID-19 dinyatakan sembuh. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.